Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji-pujian dan hormat hanya bagi Tuhan kita atas segala kasih dan penyertaan-Nya yang boleh tetap kita rasakan hingga saat ini, yang memberkati kita dalam tidur kita tadi malam dan membangunkan kita di pagi hari ini. Ya, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk itu, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Bapa kami yang di surga, atas segala kebaikan, kasih, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasa dikasihi, diberkati, maka pada kesempatan ini kami mau bersama mendengarkan sapaan-Mu melalui firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengar. Roh Kudus berotoritas atas pendeta kami yang menyampaikan firman-Mu dan atas kami semua yang mendengarkannya, sehingga kami mampu mengerti firman-Mu ini dan bersama kami melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua sudah siap mendengarkannya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, yang menjadi sapaan teduh kita di hari ini diambil dari kitab Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26, firman Tuhan berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Ya, demikian yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan satu ayat yang sangat indah dari kitab Yohanes 12 ayat 26. Di mana ayat ini diucapkan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus menjelang hari kematiannya, menjelang penderitaannya di kayu salib. Ia tahu jalan yang akan ditempuhnya bukanlah jalan yang mudah, melainkan jalan salib, jalan pengorbanan. Tetapi justru disitulah ia menegaskan makna sejati dari pelayanan bagi kita semua umat manusia. Ya, banyak orang ya pada saat ini ingin melayani Tuhan, tetapi tidak semua siap mengikut Yesus sampai kemanapun ia pergi. Ada yang mau melayani ketika situasinya baik-baik saja, nyaman. Dia mau melayani dan semangat melayani karena sering dipuji, atau ketika ada keuntungan tertentu. Namun Tuhan kita Yesus berkata, pelayanan sejati bukan soal posisi atau keuntungan, melainkan kesediaan mengikut Dia dengan setia, sekalipun itu berarti jalan salib. Ya, tadi firman Tuhan berkata, Yesus yang berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Artinya, saudaraku yang terkasih, melayani Tuhan tidak bisa dipisahkan dari mengikut Dia. Kita tidak hanya memberi tenaga, pikiran, atau waktu untuk pelayanan, tetapi juga hati dan hidup kita harus terus berjalan di ataupun bersama Yesus. Bukan kita yang menentukan arah, tetapi melainkan Dia Tuhan kita yang memimpin setiap langkah-langkah kita. Dan selanjutnya kita bisa juga melihat tadi Yesus menambahkan
berkata, "Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada." Ini janji yang luar biasa, saudaraku. Mengikut Yesus berarti kita tidak pernah sendirian. Kalau Yesus berada dalam kesulitan, kita pun akan ikut merasakan penderitaan. Tetapi kabar baiknya, saudaraku, kalau Yesus dimuliakan, kita pun akan ikut menikmati kemuliaan bersama Dia. Ini janjinya kepada kita. Dan akhirnya di ayat kita tadi, Yesus menutup dengan berkata, "Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Inilah motivasi terdalam kita. Bukan penghormatan manusia yang kita cari. Sebab itu sementara dan terbatas, saudaraku. Tetapi hormat dari Bapa di sorga, itulah upah yang kekal bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan yang kita terima hari ini, kita diajak untuk memeriksa kembali hati kita. Pertama, apakah pelayanan yang kita lakukan selama ini sungguh-sungguh karena mau ikut Yesus, atau karena sesuatu hal, contohnya dihormati manusia dan lainnya? Lalu yang kedua, kita perlu mengkoreksi dan mengevaluasi diri kita. Apakah kita siap mengikut Yesus meskipun jalannya sulit, atau hanya mau ikut Tuhan ketika jalannya mudah dan menyenangkan? Hal ini, saudaraku, menjadi perenungan buat kita semua, terkhusus di tahun 2025 ini. Adalah tahun pemilihan buat kita GBKP di tengah-tengah keberlangsungan gereja kita. Sudah terpilih pengurus-pengurus, baik Modramen kita, BPMK, lalu juga pengurus kategorial Mamre, Moria, dan juga Zaitun. Bahkan juga kita lakukan mutasi pendeta. Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini semua, bahwa pelayanan sejati berarti setia berjalan bersama Kristus. Mungkin ada pengorbanan, mungkin ada air mata, ada harga yang harus kita bayar. Tetapi janji Tuhan itu pasti. Di mana aku berada, itu Tuhan Yesus katakan tadi, di situ pun pelayananku akan berada. Itulah jaminan penyertaan yang indah. Maka mari saudaraku semua, kita melayani Tuhan dengan tulus, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa melayani berarti mengikut Engkau dengan setia. Ajari kami untuk tidak mencari hormat dari manusia, tetapi hormat yang datang dari Bapa di sorga. Kuatkan kami supaya dalam setiap pelayanan kami tetap setia, rendah hati dan taat mengikutimu. Ya Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami juga mengangkatkan syafaat kami secara terkhusus bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu di GBKP Runggun Banjarmasin, dan juga Pos PI PTP Pulau Sari, Tambang Ulang, dan Plei Hari. Kiranya Engkau meneguhkan iman jemaat di sana, baik dalam ibadah maupun pelayanan sehari-hari. Berikan sukacita, kesatuan hati, dan kekuatan untuk menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat yang majemuk. Terkhusus untuk Pos PI PTP di Pulau Sari, Tambang Ulang, dan Plei Hari. Kami serahkan seluruh pelayanan, persekutuan, dan penginjilan di tempat-tempat ini ke dalam tangan-Mu. Meskipun jemaat-Mu ini masih dalam tahap pertumbuhan, kami percaya Engkau menambahkan jiwa-jiwa baru, menguatkan para pelayan, dan membuka jalan agar Injil-Mu terus diberitakan. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi pendeta, vikaris, detaser, pertua diaken kami, seluruh pengurus, pengerja, dan semua warga jemaat-Mu di GBKP Runggun Banjarmasin, Pos PI PTP Pulau Sari, Tambang Ulang, dan Plei Hari, agar kiranya mereka diberikan hati yang rela melayani, kesetiaan, dan juga semangat, dan juga kesehatan. Bapa, sertailah seluruh jemaat-Mu di Runggun Banjarmasin dan Pos PI PTP Pulau Sari, Tambang Ulang, dan Plei Hari, agar menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan mereka, menghadirkan kasih Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Dan jika saat ini ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang sedang terbeban berat, Tuhan tolong.
Terima kasih Tuhan. Berkati juga kami semua yang tetap setia mengikuti sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan ini. Tetap diberikan damai sukacita, damai sejahtera dalam menjalani hari yang baru ini. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kita dalam doa Bapa kami bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.